Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisar Akmal Caesar. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Riau dan saya dari kelas H. Nah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menjelaskan apa saja jenis-jenis dari aliran-aliran hukum kepada kawan-kawan semua. Nah, tanpa memperpanjang video, marilah kita langsung kepada pembahasan inti dari video kali ini. Check it out. Aliran-aliran praktek hukum ini dapat dibagikan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu ada aliran legisme, di mana aliran legisme ini sebenarnya adalah aliran yang sesuai dengan bentuk teks atau tulisan dalam undang-undang. Penganut aliran legisme ini meyakini bahwa penafsiran hukum harus didasarkan secara ketat pada teks hukum yang ada dan tidak boleh melibatkan pertimbangan moral dan sosial. Dengan kata lain, teks-teks undang-undang dianggap sebagai satu-satunya sumber otoritatif dalam pembentukan dan penegakan hukum, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks tersebut. Pendekatan ini seringkali bersifat formalis dan menekankan kepastian hukum yang berasal dari teks hukum yang jelas dan tegas. Aliran legisme ini sebenarnya mendapatkan kritik karena dianggap terlalu mekanis dan tidak memadai dalam mengatasi kompleksitas kasus hukum yang unik. Meskipun begitu, pemikiran legisme masih memainkan peran dalam berbagai sistem hukum, terutama negara-negara yang masih menggunakan hukum positif. Nah, ciri khas dari aliran legisme ini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah tekstualismenya yang ketat, yang dimana penafsiran teks undang-undang sesuai dengan makna harfiah kata-kata yang tertulis dalam undang-undang. Hakim diharapkan untuk memutuskan kasus berdasarkan teks undang-undang tanpa banyak memasukkan penilaian pribadi atau pertimbangan moral. Kemudian ada yang namanya itu kejelaan hukum, di mana aliran ini menekankan kepastian hukum yang dapat ditemukan dalam teks undang-undang yang jelas dan tegas. Kemudian ada objektivitas hukum, di mana hukum harus objektif dan meminimalisir segala macam bentuk penilaian pribadi dan pertimbangan dari moral. Kemudian setelah itu ada yang namanya itu aliran Freie Rechtslehre, di mana aliran ini sebenarnya bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini berpacu pada jurisprudensi, di mana hakim akan menentukan hukuman yang tepat untuk suatu kasus. Jadi di sini lebih mengutamakan kebebasan dan tidak mengutamakan formalitas seperti aliran legisme. Nah, ciri khas dari aliran Freire tadi seperti saya katakan adalah kebebasan dari hakim itu sendiri. Aliran ini memberikan penekanan pada kreativitas dari penilaian hakim dalam menjatuhkan keputusan hakim. Kemudian ada kritik terhadap formalisme dari aliran legisme tadi. Kemudian juga ada kreativitas dan penilaian kontekstual. Nah, penganut Freire Rechtslehre meyakini bahwa setiap kasus hukum unik dan harus dipertimbangkan dalam konteksnya sendiri. Ini menuntut pendekatan kreatif dan penilaian kontekstual terhadap fakta hukum. Nah, kemudian juga ada aliran terakhir itu aliran Freie Rechtsbinding. Aliran Rechtsbinding atau penemuan hukum dalam bahasa Belanda adalah satu pendekatan dalam pemikiran hukum yang menekankan proses pencarian atau penemuan hukum yang sesuai dengan kasus konkret. Aliran ini menolak pandangan formalistik yang memandang hukum hanya sebagai kumpulan aturan yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan konteks, tetapi tidak sepenuhnya memberikan kekuasaan jurisprudensi kepada hakim. Aliran ini dipercayai sebagai campuran dari pemikiran kedua aliran sebelumnya. Nah, kemudian ciri khas dari aliran Freie Rechtsbinding ini adalah yang pertama, proses penemuannya itu dinamis. Rechtsbinding memandang hukum sebagai suatu proses yang dinamis dan mengakui bahwa terkadang aturan hukum tidak memberikan jawaban yang jelas. Hakim memiliki peran penting dalam menemukan solusi yang paling sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Peran hakim yang aktif. Hakim tidak hanya dilihat sebagai penerap aturan hukum, tetapi juga sebagai penemu hukum. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, moral, dan sosial dalam membuat keputusan. Dan terakhir ada konseptualitas dan kasuistik. Pendekatan Rechtsbinding bersifat konseptualitas, mempertimbangkan situasi khusus dan dari setiap situasi. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang mencari kepastian hukum melalui penerapan aturan secara mekanis. Nah, tadi kan kita sudah membahas dari Freie Rechtsbinding dan Freie Rechtslehre. Nah, mungkin untuk mendetailkan lagi apa perbedaan dari keduanya,
Adapun yang pertama itu perbedaan pertama itu dari peran hakim. Di Rex Finding itu, ia menekankan peran aktif hakim sebagai penemu hukum yang harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, dan keadilan dalam membuat keputusan hukum. Hakim dianggap memiliki kebebasan untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan konteks kasus. Sedangkan di Freie Rechtslehre, meskipun sebenarnya ia juga memberikan kebebasan kepada hakim, aliran ini lebih menekankan pada kebebasan interpretatif yang luas dalam menafsirkan teks undang-undang tanpa terlalu banyak mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks. Kemudian dia juga ada pendekatan terhadap undang-undang. Rex Finding itu mengakui teks undang-undang sebagai satu faktor yang relevan, namun memberikan ruang lebih besar untuk penafsiran yang kontekstual dan fleksibel. Sedangkan Frank Rex Lehre, meskipun juga dapat mengakui aspek interpretatif, aliran ini cenderung memberikan teks undang-undang peran yang lebih dominan sebagai sumber tunggal dalam menemukan hukum. Kemudian ia juga sama-sama kritik terhadap formalisme, namun pada Rex Finding kritis terhadap formalisme hukum dan mencoba untuk mengatasi kekakuan aturan-aturan dengan memperkenalkan unsur kebijaksanaan dan keadilan. Sedangkan di Freie Rechtslehre, meskipun juga dapat kritis terhadap formalisme, aliran ini lebih fokus pada kebebasan interpretatif dalam mengaplikasikan teks-teks undang-undang.